Istana memastikan Paskibraka Putri tetap menggunakan jilbab saat bertugas dalam upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tidak melaporkan terkait perintah Paskibraka Putri melepas jilbab kepada pihaknya. Perintah kami adalah perintah kami meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab untuk tetap menggunakan itu. Kami baik itu di tingkat pusat yang akan besok tanggal 17 melakukan pengibaran bendera tetap menggunakan sebagaimana adik-adik kita pada saat mendaftar menggunakan jilbab. Kalau tidak Untuk membahas lebih mendalam mengenai polemik dugaan larangan berjilbab bagi Paskibraka, sudah bergabung bersama kami Wasekjen MUI Ihsan Abdullah dan Ketua Purna Paskibraka Indonesia Gosta Feriza. Kami juga sudah menghubungi dan juga mengundang Ketua BPIP, namun pada sore hari ini tidak dapat bergabung. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Ihsan terlebih dahulu. Pak Kiai, ini kan setelah gaduh BPIP akhirnya meminta maaf, tapi juga menyatakan bahwa sebenarnya ini tidak ada paksaan. Nah, kalau tanggapan dari MUI seperti apa? Ya, saya kira meminta maaf itu hal yang baik, tetapi tidak cukup ya, karena dia telah membuat gaduh ya, membuat kontroversi dan membuat ketidaknyamanan bagi semua pihak, khususnya adik-adik kita yang mengikuti Paskibraka itu yang wanita ya, tentu ini melukai karena beliau yang dari Sumatera Barat dan Aceh itu kan sejak kecil dididik untuk tidak membuka aurat ya, atau menutup aurat. Nah, jadi saya kira tidak cukup dan maka dia punya etik ya, secara etik dia dan moral dia harus mundur dari kepala BPIP. Dan memang sepanjang kita ketahui BPIP diatur di dalam bagian poin keempat itu disebutkan bahwa kepada wanita paskibra yang berjilbab itu diberikan ciput. Dan kita ingat dulu ada yang warga negara Indonesia keturunan Jepang itu yang sempat juga viral namanya Ayu siapa ya, itu juga menggunakan ciput ya di tahun 2022 ya, warna hitam dan elegan dan tidak ada masalah ya. Dulu waktu dikelola juga oleh PIP, Pembina Purna Paskibra. Selama ini tidak ada masalah apa-apa. Dan selanjutnya Adian ini kan telah mencederai konstitusi ya. Dan kebinekaan, apa yang dia maksud kebinekaan itu sesat ya. Karena yang namanya bineka itu berwarna, bermajemuk, dan berhimpun menjadi satu. Tunggal ika, kan begitu. Nah, pemaknaan hadiah Yudian itu udah menyesatkan dan ini melanggar konstitusi dan Pancasila. Baik, Pak Ihsan, saya ke Mas Gosta. Mas Gosta, sebenarnya pada saat calon Paskibraka ini di interview sebenarnya ada informasi mengenai bahwa apakah mereka rela untuk membuka jilbabnya pada saat bertugas nanti. Tentu sebagian dari mereka menjawab mereka rela karena memang mungkin bertugas demi negara. Tapi sebenarnya apakah pada saat seperti itu terlihat juga ada unsur paksaan jika tidak membuka jilbab maka tidak akan bisa bertugas pada saat 17 Agustus nanti atau seperti apa pengalamannya? Jadi begini, pengalaman seperti ini, hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi adik-adik yang mendaftar sebagai calon paskibraka, yang mendaftar sebagai pada umumnya. Nah, jadi ini kan adik-adik ini berangkat dengan segala cita-citanya dan keinginannya. Dia menempuh segala bentuk ujian, tes, dan macamnya, menyisihkan yang lain-lain. Nah, ketika mereka terpilih atau ditetapkan sebagai paskibraka nasional,
Nah, mereka harus diharapkan pada sebuah kondisi dan kebijakan. Ya namanya anak-anak ini kan masih belum bisa memutuskan secara logis gitu loh. Yang penting di benaknya mereka, di niat mereka, mereka jadi paskibraka nasional. Nah, ini sangat disayangkan. Baik, baik. Lantas kalau Pak Ihsan apa yang menjadi saran Anda supaya saat ini informasi seperti ini cukup beredar luas di masyarakat dan mungkin belum terlalu gaduh, tapi mungkin diperkirakan akan membuat kegaduhan di H-3 merayakan kemerdekaan ini, Pak Ihsan. Kira-kira apa sarannya kepada warga Ya, supaya tidak apa yang disampaikan heboh Mas mengenai Gustaf informasi itu ini? udah benar. Ya, apa yang disampaikan oleh Mas Gustaf itu benar bahwa adik-adik paskibraka itu mencurahkan segala kemampuan yang ada ya, dan dalam rangka menyambut, ikut berpartisipasi menyambut hari kemerdekaan. Justru di hari kemerdekaan dilucuti kemerdekaannya. Nah, ini saya kira sesuatu yang melukai ya, melukai hati perempuan dan bangsa Indonesia yang majemuk ya, terutama mereka yang berjilbab, tentu kaum muslimah ya. Jadi saya kira ini hal-hal yang menimbulkan kegaduhan luar biasa dan tidak sepantasnya seorang pejabat yang digaji oleh negara dengan uang rakyat ya, kemudian dia melukai rakyat, bukan memikirkan bagaimana kebaikan, ketentraman, kenyamanan, dan bagaimana negara tentram, rakyatnya makmur. Tapi ini justru mengaduk-aduk persoalan, dan masyarakat terutama yang beragama Islam dihadapkan dengan negara. Ini secara diametral, ini sesuatu hal yang kita curigai bahwa Yudian telah melakukan hidden agenda ya, atau agenda tertentu, mungkin agenda sekularisme yang akan dikembangkan di Indonesia, dan ini nggak pantas. Dia sama sekali tidak memahami arti sebuah Pancasila. Ya, Pancasila adalah dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan itu dirajuk di dalam Undang-Undang Dasar 45, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 29. Warga negara diberikan hak kebebasan. Oleh karenanya di dalam peraturan BPIP sendiri itu kan sudah jelas di bagian keempat bahwa wanita yang berjilbab agar tetap berjilbab kelihatan, dia menggunakan ciput. Ciput itu warna kain, dia menggunakan ciput. Ciput itu warna kain warna hitam yang membungkus auratnya. Nah, lalu Hadian harus perintah Hadian dengan menghilangkan ketentuan itu harus menanggalkan. Nah, ini jelas dengan cara dia menghilangkan bagian dari ketentuan peraturan itu adalah tindakan kriminal. Bagaimana seorang kepala BPIP melakukan pelanggaran hukum atau kriminal? Ini nggak boleh dibiarkan. Saya kira hari ini juga harus mundur, dan Bapak Presiden agar tidak membebani Bapak Presiden tentu segeralah kalau dia nggak mundur dicopot jabatannya agar tidak membebani Bapak Presiden, karena yang namanya Kepala Badan Pembinaan Pancasila itu orang-orang yang memiliki kearifan ya, memahami Pancasila, kemajemukan, Bhinneka Tunggal Ika dan seterusnya ya. Ini kan sama sekali justru yang ada menghadapkan masyarakat dengan negara untuk berkonflik. Hari ini kan 2 hari ini gaduh luar biasa. Baik, Pak Ihsan, saya ke Mas Gosta. Mas Gosta, perlukah, setujukah tadi jika ternyata jabatan Kepala BPIP atau Ketua BPIP ini dicopot? Saya menyerahkan yang terbaik kepada pemangku kebijakan, wabil khusus adalah Presiden yang mempunyai kewenangan. Baik, tapi kalau aturan nomor 35 tahun 2024 dari SK Kepala BPIP, menurut Anda perlukah direvisi dan dibuat sedetail mungkin sehingga pakaian ini tidak menjadi masalah lagi ke depannya? Ya, artinya kami dari PPI sangat berharap bahwa ini program Paskibraka ini bukan program main-main dan jangan dimain-mainkan. Ini adalah program untuk mencetak calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Tentunya segala arah kebijakan, aturan, benar-benar bisa merumuskan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Ya. Baik, kita harapkan ke depannya ini tidak terulang kembali karena memang para pemuda ini dengan semangat yang tinggi tentunya bisa ikut
tergabung dalam menyemarakan kemerdekaan Indonesia. Kita harapkan semoga kedepannya para pemuda bisa lebih banyak lagi yang semakin terbakar semangatnya untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Wassekjen MUI Ihsan Abdullah dan juga Ketua Purna Paskibraka Indonesia Mas Gostaf Feriza telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Ya.